Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok 5 akan mendeskripsikan atau memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah kajian dan penulisan artikel jurnal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Sutiarso, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Sri Hastuti Nur, Magister Pendidikan. Kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Betty Ria Hidayati, M. Agung Dharma Himawan, Reni Hastari, Siti Lestari, Siti Rahma Azhara, dan saya sendiri Tri Retnoningsi. Judul artikel yang akan kami bahas yaitu kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik melalui model pembelajaran CORE atau Connecting, Organizing, Reflecting, and Extending yang disusun oleh Fikriatul Azizah, Surahmat, Siki El Walidah di Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Malang dengan nomor ISSN 2337-6384 JP3 volume 15 nomor 18 Februari 2020. Pada artikel ini yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat yaitu hasil penelitian, yang kelima pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu abstrak. Pada abstrak, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan masalah peserta didik antar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan minat belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan-kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar peserta didik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mendeskripsikan keterkaitan antara hasil data kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu mixed method dengan desain sequential explanatory. Pada penelitian kuantitatif, populasi pada penelitian ini sebanyak 247 peserta didik kelas 8 MTS Ma'arif 1 Singosari dengan sampel penelitian kelas 8D dan kelas 8E yang dipilih dengan teknik convenient sampling. Sedangkan pada penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel dengan teknik purpose sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tes, angket, lembar observasi, dan pedoman wawancara. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik antara pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran CORE dibanding dengan model pembelajaran konvensional. Kata kuncinya, kemampuan pemecahan masalah matematika, minat belajar, dan model pembelajaran CORE. Baik, di sini saya akan melanjutkan di bagian pendahuluan. Matematika adalah ratunya ilmu karena matematika mendasari ilmu-ilmu yang lain. Adapun kemampuan dasar pembelajaran matematika yang dinyatakan oleh NCTM yaitu pemecahan masalah, penalaran dan bukti, komunikasi, koneksi, dan representasi. Kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah sangatlah penting dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pemecahan masalah matematika menjadi sesuatu hal yang dianggap sulit dikarenakan membutuhkan pemikiran yang kritis dan dipadukan dengan pemahaman konsep yang matang.
Seseorang dapat dikatakan mampu memecahkan masalah apabila diantaranya mampu memahami masalah, mampu merencanakan pemecahan masalah, mampu melakukan pengerjaan atau perhitungan, dan mampu melakukan pemeriksaan atau pengecekan kembali dalam pemecahan masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas 8 yang dilakukan di MTS Al-Ma'arif 01 Singosari tahun 2019-2020 menyatakan bahwa model pembelajaran yang sering dilakukan oleh pendidik adalah model pembelajaran konvensional. Ketika diterapkan model, rata-rata peserta didik tidak merespon pelajaran dengan maksimal. Guru juga menjelaskan ada kendala-kendala yang membuat hasil pembelajaran kurang memuaskan, yaitu minat belajar peserta didik yang masih rendah serta kurang beragam dan kurang berinovatif dalam penyampaian materi. Kemampuan pemecahan masalah matematika peserta didik kelas 8 masih dibilang kurang karena peserta didik belum terbiasa dengan soal-soal pemecahan masalah. Hal tersebut berdampak pada nilai matematika peserta didik yang rendah. Untuk mengetahui perbedaan kemampuan pemecahan masalah, matematika, dan minat belajar, proses pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik menjadi pilihan yang tepat. Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran CORE atau Connecting, Organizing, Reflexing, and Extending. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik dituntut aktif dalam proses pembelajaran dan memiliki kemampuan berpikir yang menyeluruh. Model pembelajaran CORE ini menekankan kemampuan berpikir peserta didik untuk menghubungkan, membangun, mendalami, dan memperluas informasi yang didapat. Peserta didik diharapkan dapat berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh. Model pembelajaran ini cukup menyenangkan dan dapat digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan sebelumnya. Penggunaan model pembelajaran CORE diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Fatima pada tahun 2016 yang memperoleh hasil ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah peserta didik yang menggunakan model pembelajaran CORE dalam pembelajaran matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode campuran atau kombinasi yang disebut mixed methods, yaitu pendekatan yang menggabungkan atau mengkombinasi metode kuantitatif dan kualitatif berdasarkan Creswell tahun 2015. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah sequential explanatory, yaitu jenis penelitian kombinasi dengan tahap pertama menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, kemudian dilanjutkan dengan metode kualitatif pada tahap kedua berdasarkan hasil analisis data kuantitatif menurut Creswell tahun 2015. Kemudian pada penelitian kuantitatif, jenis penelitian yang digunakan adalah kuesi eksperimental dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Desain ini dipilih karena dalam desain ini terdapat dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik convenience sampling yang diperoleh dari kelas 8E sebagai kelas eksperimen dengan diterapkan model pembelajaran CORE dan kelas 8D sebagai kelas kontrol yang diterapkan model pembelajaran konvensional. Selanjutnya, data penelitian kuantitatif ini diperoleh dari tes kemampuan pemecahan masalah matematika, dari pretest, posttest. Kemudian analisis data kuantitatif dilakukan pada dua tahap, yaitu analisis data tahap awal atau pretest dan analisis tahap akhir atau posttest. Kemudian uji statistik yang dipakai yaitu uji independent sample t-test dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Kemudian pada pendekatan kualitatif, jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat dipahami. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, yaitu penjelasan secara faktual mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik. Kemudian data penelitian kualitatif ini diperoleh dari observasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel wawancara yaitu purposive sampling. Kemudian analisis data kualitatif menggunakan model Miles and
Huberman dengan 3 tahap, yaitu data reduction, kemudian data display, dan conclusion atau penarikan kesimpulan. Kemudian uji kredibilitas yang digunakan adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini yang digunakan yaitu triangulasi sumber untuk membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Kemudian untuk tahap akhir melakukan analisis dengan metode campuran dilakukan dengan membandingkan hasil analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Melalui analisis data ini akan diperoleh informasi apakah kedua data saling melengkapi, memperluas, memperdalam, atau malah bertentangan. Oke, yang selanjutnya ialah hasil penelitian. Hasil penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, hasil penelitian kuantitatif, dan yang kedua, hasil penelitian kualitatif. Nah, untuk hasil penelitian kuantitatif itu dibagi lagi menjadi dua, hasil pretest dan hasil post-test. Nah, untuk hasil pretest diperoleh data sebagai berikut. Untuk kemampuan pemecahan masalah, diperoleh nilai SIGTUTEL 0,840. Sedangkan untuk kemampuan atau minat belajar, itu diperoleh SIGTUTEL 0,097. Nah, di penelitian ini, H0-nya ialah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. HA-nya atau pembandingnya ialah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ketika kemampuan pemecahan masalah kita lihat nilai SIGTUTEL-nya itu 0,840. Ini nilainya di atas 0,05, taraf signifikan 5%. Artinya, ketika nilai SIGTUTEL-nya lebih dari 0,05, maka HA diterima. Artinya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terkait dengan rata-rata kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, begitu pula dengan minat belajar. SIGTUTEL-nya lebih dari 0,05, yang artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi di pretest diperoleh hasil kemampuan awal yaitu sama. Selanjutnya untuk post-test diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk kemampuan pemecahan masalah diperoleh nilai SIGTUTEL yaitu 0,039. Nah, nilai ini kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya H0 ditolak. Yang mana maknanya ialah ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol. Begitu pula dengan minat belajar yaitu 0,01 kurang dari 0,05. Yang mana H0 ditolak. Artinya juga sama. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi di post-test ini ada perbedaan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Itu bisa dilihat juga dari min dan standar deviasinya. Kita lihat untuk pemecahan masalahnya nilainya 77,19 untuk min-nya dan untuk standar deviasinya 9,108. Untuk kelas kontrol kita lihat 71,30 untuk standar deviasinya 10,839. Yang mana untuk rata-rata kelas eksperimen itu lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Begitu pula dengan nilai dari minat belajar. Oke, untuk selanjutnya hasil penelitian yang kedua, hasil penelitian kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Untuk observasi sendiri, dari kelas eksperimen diperoleh hasil pembelajaran berlangsung dengan baik sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran core dan persentase keberhasilan peserta didik mencapai 91%. Sedangkan kelas kontrol pembelajaran juga berlangsung dengan baik dengan persentase keberhasilan 82,75%. Selanjutnya, hasil dari wawancara diperoleh subjek-subjek penelitian kelas eksperimen lebih menguasai semua indikator kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik dibanding subjek-subjek penelitian kelas kontrol.
Selanjutnya, hasil dari penelitian kuantitatif dan kualitatif dibandingkan. Diperoleh perbandingannya yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data kuantitatif dan data kualitatif, kemampuan pemecahan masalah matematika, dan minat belajar peserta didik. Selanjutnya, penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahap kedua ini menghasilkan data kualitatif yang membuktikan, melengkapi, dan memperkuat data kuantitatif, kemampuan pemecahan masalah matematika, dan minat belajar peserta didik yang dilakukan pada tahap pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan berdasarkan hasil analisis data pre-test dan post-test, kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik. Yang pertama, terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik yang signifikan antara peserta didik yang diajar dengan model pembelajaran core dan peserta didik yang diajar menggunakan model konvensional. Yang kedua, berdasarkan nilai rata-rata post-test, ketahui bahwa nilai rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik kelas eksperimen itu lebih baik daripada kelas kontrol. Perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik disebabkan oleh perbedaan model pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada kelas eksperimen itu menerapkan model pembelajaran core. Adapun menurut Soimin tahun 2014 halaman 39, proses pembelajaran pada kelas eksperimen lebih memfokuskan pada kegiatan yang melibatkan peserta didik. Yang pertama, pendidik mulai pembelajaran dengan sesuatu yang menyenangkan peserta didik. Yang kedua, pendidik menyampaikan konsep lama yang akan dihubungkan dengan konsep yang baru pada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik melakukan pengorganisasian ide-ide, memahami materi dengan bantuan pendidik, membagi kelompok peserta belajar secara heterogen yang terdiri dari 4-5 orang. Yang kelima, peserta didik dalam kelompoknya memikirkan kembali ilmu yang telah didapat, dalami, serta menelusuri pengetahuan yang telah diperoleh dalam kegiatan diskusi. Yang keenam, peserta didik diberikan tugas secara individu, memperluas, mengembangkan, dan mempergunakan pemahaman tentang materi yang telah diberikan. Proses pembelajaran pada model core lebih terfokus pada kegiatan peserta didik saat diskusi untuk mendapatkan konsep baru bersama kelompoknya melalui tahapan-tahapan model pembelajaran core. Sedangkan pada kelas yang diterapkan model konvensional, peserta didik itu lebih banyak fokus pada penjelasan pendidik dan kurang aktif dalam bertanya tentang materi pembelajaran. Oleh karena itu, peserta didik kurang dapat memahami materi maupun konsep matematika dengan mudah, serta belum bisa mendalam materi berdasarkan pengetahuan awal yang telah diberikan. Pada analisis data kualitatif, kemampuan pemecahan masalah matematika, minat belajar melalui wawancara yang memperoleh hasil bahwa peserta didik kelas eksperimen itu lebih menguasai semua indikator kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar dibandingkan kelas kontrol. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar peserta didik antara pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran core dengan model pembelajaran konvensional, serta pencapaian indikator kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar oleh subjek dengan kemampuan pemecahan masalah matematika dan minat belajar tinggi, sedang, dan rendah pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Saran dari peneliti sebagai berikut. Yang pertama, saran pendidik. Sebaiknya pendidik menggunakan model core pada pokok bahasan lain
sehingga dapat dibuat untuk model diskusi aktif agar tercipta proses pembelajaran aktif pada peserta didik, membangkitkan rasa ingin tahu sejak awal pembelajaran, dan mengurangi ketergantungan materi yang disampaikan pendidik. Dan yang kedua, bagi pihak sekolah, diharapkan model pembelajaran core dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di MTS Al-Ma'arif 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.